Baiklah, perkenalkan, nama saya Genisius Sebastian Lubis, NIM D1C121034, kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi potensi komoditi pinang. Yang pertama yaitu ketersediaan komposisi dan teknologi proses. Komposisi pinang. Pinang adalah komoditi yang kaya akan berbagai nutrisi penting. Di dalam terkandung protein, karbohidrat, vitamin C, dan serat yang dapat diekstrak melalui proses pengolahan yang tepat. Nutrisi-nutrisi ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Sebagai contoh, kandungan protein dalam pinang dapat membantu menjaga massa otot dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, karbohidrat dan serat dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah, vitamin C yang terkandung dalam pinang. Dan juga berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit. Dan teknologi prosesnya itu teknologi pengolahan pinang terus mengalami perkembangan dari metode tradisional hingga teknologi modern. Peningkatan teknologi pengolahan ini dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan efisiensi proses dan kualitas produk akhir. Metode pengolahan tradisional umumnya lebih sederhana dan bergantung pada tenaga kerja manusia. Dengan kemajuan teknologi, proses pengolahan pinang ini dapat dilakukan secara lebih otomatis dan terstandarisasi. Hal ini tidak dapat hanya meningkatkan kapasitas produk, tapi juga menjamin konsistensi kualitas yang lebih baik. Selain itu, teknologi pengolahan modern juga memungkinkan dilakukannya proses ekstraksi dan pemurnian yang lebih efektif. Dengan demikian, berbagai komponen penting dalam pinang seperti protein, karbohidrat, dan serat dapat dimanfaatkan secara optimal, dan hal ini membuka peluang bagi pengembangan produk-produk turunan pinang lebih beragam dan bernilai tambah. Baiklah, selanjutnya itu pangsa pasar komoditi pinang, yaitu produksi pinang global sebanyak 3,5 miliar atau ton setiap tahunnya, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data produk pinang dunia pada tahun 2019 mencapai sekitar 12 juta ton. Namun angka ini dapat berubah dari tahun ke tahun tergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pinang global antara lain adalah cuaca, serangan hama dan penyakit, serta kondisi tanah dan iklim sentra-sentra produk pinang. Dan selain itu, permintaan pasar global juga turut mempengaruhi tingkat produksi pinang setiap tahunnya. Meskipun mengalami fluktuasi, namun secara umum, tren produksi pinang global menunjukkan peringkat dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan akan manfaat dan kegunaan pinang di berbagai sektor, baik pangan maupun non-pangan. Untuk dapat memenuhi permintaan global yang terus bertambah, diperlukan upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi pada budaya dan pengelola pinang, inovasi, teknologi, dan penguatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung akan menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan potensi komoditi pinang di masa depan. Dan selanjutnya itu 1,5 miliar per ton. Indonesia merupakan salah satu produksi pinang terbesar di dunia. Negara kepulauan ini memiliki iklim dan kondisi tanah yang sangat cocok untuk budidaya tanam pinang. Berdasarkan data produksi pinang, Indonesia mencapai sekitar 800.000 ton per tahun atau sekitar 60% dari ton produksi pinang global. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan pinang di pasar internasional. Sentra-sentra produksi pinang di Indonesia terbesar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Masing-masing daerah memiliki varietas pinang yang khas dan karakteristik rasa, aroma, dan bentuk yang beragam. Ketersediaan pinang dalam jumlah besar serta keanekaragaman varietas yang dimiliki oleh Indonesia membuka peluang besar bagi pengembangan industri berbagai pinang, baik di sektor pangan maupun non-pangan. Dan nilai perkiraan pasar global untuk komoditi pinang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Hal ini sejalan dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat kegunaan pinang di berbagai sektor industri baik pangan maupun non-pangan. Berdasarkan data nilai pasar global, pinang diperkirakan mencapai sekitar $13 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksi akan terus tumbuh dan laju pertumbuhan tahun CAGR sebesar 5-7%. Dalam beberapa tahun ke depan, peningkatan permintaan pinang di pasar internasional didorong oleh beragam aplikasi dan produk turunan yang terus berkembang, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga industri farmasi. Hal ini menjadi penting sebagai komoditi yang semakin penting dan strategis di era ekonomi global saat ini. Untuk mendapatkan manfaat peluang pasar global yang terus bertumbuh, Indonesia sebagai salah satu produsen pinang terbesar harus dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi dalam budidaya serta pengolahan pinang. Upaya-upaya inovasi dan pengembangan industri berbasis pinang akan menjadi kunci penting dalam meraih keuntungan ekonomi yang lebih optimal. Dan selanjutnya itu kontribusi di bidang pangan, yaitu bahan baku. Pinang memiliki potensi yang luar biasa untuk diolah menjadi berbagai macam produk pangan. Beragam proses pengolahan dapat diterapkan untuk menghasilkan produk-produk yang beragam, seperti sirup, manisan, dan bahan tambahan dalam makanan. Proses pengolahan pinang menjadi sirup misalnya dapat dilakukan melalui ekstraksi dan pemurnian komponen-komponen utama seperti karbohidrat. Hasil akhir adalah sirup dengan rasa yang khas dan kandungan nutrisi yang masih terjaga. Sirup pinang dapat dimanfaatkan sebagai pemanis alami dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Selain itu, pinang juga dapat diolah menjadi manisan yang memiliki tekstur kenyal dan rasanya manis. Proses pembuatan manisan pinang melebihi tahapan pengawetan dan pemberian perlakuan tertentu untuk menghasilkan produk yang tahan lama dan memiliki daya simpan yang baik. Komponen-komponen pinang yang telah diekstrak juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan lainnya, seperti pada pembuatan roti, kue, atau makanan ringan. Penambah pinang dapat meningkatkan nilai gizi dan memperkaya cita rasa produk pangan tersebut. Ambil nutrisi. Pinang merupakan komoditi kaya akan berbagai nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Salah satu kandungan utama pinang adalah serat yang memiliki peran dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain serat, pinang juga mengandung sejumlah vitamin seperti vitamin C, vitamin B, vitamin E, vitamin ini berkontribusi pada peningkatan sistem kekebalan tubuh sehingga membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Dengan komposisi nutrisi seimbang, pinang dapat dijadikan sebagai bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi secara rutin. Konsumsi pinang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan dan imunitas serta mendukung gaya hidup yang sehat. Dan itu selanjutnya itu kontribusi dalam bidang non-pangan, yaitu obat-obatan. Ekstrak pinang tidak hanya memiliki potensi sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki khas yang bermanfaat bagi kesehatan. Berbagai penelitian yang telah mengungkapkan bahwa ekstrak pinang mengandung senyawa-senyawa aktif yang dapat membantu merendahkan berbagai jenis penyakit. Salah satu manfaat utama ekstrak pinang adalah kemampuan dalam meredakan gejala gangguan saluran pencernaan seperti diare dan sembelit. Kandungan serat yang tinggi dalam pinang membantu melancarkan proses pencernaan dan mengurangi keluhan terkait sistem pencernaan. Dan selain itu, ekstrak pinang juga terbukti efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, senyawa dalam pinang dapat membantu meregulasi metabolisme glukosa sehingga membantu menjaga stabilitas gula darah. Potensi lain dari efek ekstrak pinang adalah kemampuannya sebagai antioksidan alami. Senyawa-senyawa fenolik dalam pinang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga dapat mencegah penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Dan selanjutnya itu industri pinang tidak hanya memiliki potensi sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki beragam aplikasi dalam industri non pangan.
Salah satu pemanfaatan pinang yang cukup signifikan adalah sebagai bahan baku dalam industri tekstil, sabun, dan kosmetik. Dalam industri tekstil, ekstrak pinang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami untuk kain yang dipakai untuk kain dan pakaian. Kandungan senyawa fenolik dalam pinang memberikan warna khas dan tahan lama. Selain itu, serat pinang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan benang atau kain. Di sektor industri, sabun dan kosmetik, pinang dapat digunakan sebagai bahan aktif maupun bahan tambahan. Ekstraksi pinang kaya akan antioksidan yang dapat berfungsi sebagai bahan pemeliharaan kulit dan anti penuaan. Komponen-komponen lain dalam pinang juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk perawatan tubuh alami dan berkualitas. Pemanfaatan pinang dalam industri non-pangan ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendukung supaya pemanfaatan sumber daya alami secara berkelanjutan berkembang. Aplikasi pinang di berbagai sektor industri dan dapat menjadi peluang bisnis yang menjadikan di masa depan. Setelah itu selanjutnya contoh pemanfaatan di bidang pangan. Contohnya itu sirup pinang, manisan pinang, kue pinang. Sirup pinang, salah satu bentuk pemanfaatan pinang yang populer di Indonesia adalah sebagai bahan baku minuman segar. Minuman berbahan dasar ekstrak pinang ini telah menjadikan salah satu ikon kuliner Nusantara yang digemari oleh berbagai kalangan. Proses pembuatan minuman pinang cukup sederhana, yaitu dengan mengekstrak sari buah pinang kemudian dicampur dengan gula sebagai pemanis. Ekstrak pinang memberikan rasa yang unik, sedikit pahit namun segar, sehingga minuman yang menyegarkan di saat cuaca panas. Selain rasanya yang khas, minuman pinang juga memiliki beragam manfaat kesehatan. Kandungan senyawa aktif dalam pinang seperti antioksidan dan serat dapat memberikan efek positif bagi tubuh. Minuman pinang dapat menjadikan alternatif minuman sehat yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Dan manisan pinang, salah satu cemilan tradisional yang populer di Indonesia adalah keripik pinang. Cemilan ini terbuat dari buah pinang yang direbus dalam larutan gula hingga tekstur menjadi manis dan renyah. Proses pembuatan keripik paling cukup sederhana. Buah pinang yang masih muda dan segar dipilih, lalu direbus dalam gula selama beberapa waktu. Setelah itu potong pinang digoreng hingga kering dan renyah. Tekstur yang diperoleh adalah perpaduan antara manis dari gula dan renyah dari pinang. Keripik pinang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan cemilan lain. Rasa yang khas dari pinang, sedikit pahit namun berpadu dengan manisnya gula, memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Cemilan ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah penghasil pinang. Selain berbagai cemilan keripik, pinang juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk komersial dengan sentuhan inovasi seperti varian rasa atau pengolahan yang lebih modern. Nah, selanjutnya itu kue pinang. Beberapa kue tradisional Indonesia menggunakan pinang sebagai bahan tambahan, memberikan aroma dan rasa khas. Salah satu contoh adalah kue lupis, sebuah kue tradisional bentuk segitiga yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus dengan daun pisang. Penggunaan pinang dalam pembuatan kue lupis memberikan cita rasa unik. Ekstrak pinang yang sedikit pahit berpadu dengan manis dari gula merah menciptakan perpaduan rasa dan memanjakan lidah. Tekstur kenyal dari kue lupis juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi penikmat kue tradisional ini. Selain lupis, pinang juga dimanfaatkan dalam pembuatan kue tradisional lainnya seperti dodol pinang, plafon pinang. Kedua jenis kue ini juga menonjolkan cita rasa khas Minang, menjadikan identitas kuliner Nusantara. Dan selanjutnya itu contoh pemanfaatan di bidang non-pangan. Kalau contoh pemanfaatan di bidang non-pangannya itu obat tradisional, obat industri, dan kerajinan. Contoh obat tradisional itu ekstrak pinang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya itu kegunaan untuk mengobati berbagai penyakit seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Kandungan senyawa aktif dalam ekstrak pinang seperti alkaloid, tanin, dan antioksidan terbukti efektif dalam mengatasi masalah kesehatan. Misalnya ekstrak
Pinang dapat membantu meredakan sakit kepala dan mengurangi peradangan dan melancarkan aliran darah. Selain itu, senyawa dalam ekstrak pinang juga dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare, konstipasi, dan mual. Senyawa tersebut memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi yang dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang kedua itu bahan industri. Pinang merupakan salah satu komoditi yang memiliki banyak potensi pemanfaatan tidak hanya di bidang pangan, tetapi juga di bidang non-pangan. Salah satu contoh pemanfaatan pinang di bidang non-pangan adalah sebagai bahan baku dalam pembuatan tekstil, sabun, dan kosmetik. Ekstrak dari biji pinang mengandung senyawa-senyawa yang berguna seperti tanin dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil, sabun, dan kosmetik. Misalnya, tanin dapat digunakan sebagai pewarna alami, sedangkan minyak atsiri dapat berfungsi sebagai bahan pewangi. Selain itu, bagian-bagian lain dari tanaman pinang seperti daun dan buah juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan non-pangan. Daun pinang misalnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, sementara buah pinang dapat diolah menjadi bahan bakar nabati. Kerajinan lain dapat dimanfaatkan di bidang pangan dan industri. Pinang juga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam pembuatan kerajinan tangan. Beragam jenis kerajinan dapat dibuat dari berbagai tanaman pinang, seperti daun, buah, dan biji. Daun pinang misalnya dapat dianyam menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas, stiker, dan hiasan dinding. Proses pembuatan cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Selain daun, buah, dan biji, pinang juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan kerajinan yang unik dan menarik. Biji pinang dapat diukir dan dibentuk menjadi aksesoris seperti kalung, gelang, dan anting. Sementara itu, buah pinang yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan dekorasi rumah seperti lampu hias dan hiasan dinding. Selanjutnya itu tantangan dan peluang. Tantangan pengembangan komoditas pinang di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan. Salah satunya tantangan tersebut adalah adanya penyakit hama yang dapat menyerang tanaman pinang dan menurunkan produktivitas. Selain itu, perubahan iklim juga dapat menjadi ancaman bagi budidaya pinang, terutama terkait dengan pola curah, hujan, dan suhu yang tidak menentu. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman pinang. Tentang lainnya adalah kurangnya adopsi teknologi modern yang budidaya dan pengolahan pinang. Hal ini dapat menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi produk. Dan di sisi lain itu akses pasar yang terbatas juga menjadi kendala bagi para petani pinang untuk memasarkan hasil panen mereka. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya komparatif baik dari sisi pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Dukungan kebijakan investasi dan memberdayakan petani akan sangat membantu dalam mengoptimalkan potensi komoditas pinang di Indonesia. Peluang peningkatan permintaan global terhadap komoditas pinang telah membuka peluang besar bagi pengembangan industri basis pinang di Indonesia, yaitu didorong oleh kesadaran masyarakat di global akan manfaat pinang yang semakin luas, tidak hanya di bidang pangan tetapi juga non-pangan. Inovasi produk berbasis pinang tersebut bermuncul mulai dari makanan, kosmetik, hingga produk kerajinan tangan. Berbagai penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan aplikasi baru dari pinang sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas. Selain itu, pengembangan pasar baru juga menjadi penting untuk memperluas jangkauan distribusi produk pinang. Penetrasi ke pasar baru baik di dalam maupun luar negeri dan mendorong peningkatan permintaan dan mendukung pertumbuhan industri pinang secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan permintaan global, inovasi produk, dan pengembangan pasar baru, potensi komoditi pinang di Indonesia dapat semakin dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Baiklah, itulah
penjelasan saya dari eksplorasi potensi komoditi Pinang. Terima kasih.